Selamat datang para penghuni kamar malam. Kami kembali hadir dengan cerita terbaru yang siap membawamu ke dalam suasana penuh ketegangan dan misteri. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Siapkan cemilan kesukaanmu dan selamat menikmati. Fahru adalah seorang karyawan perusahaan swasta yang sebelumnya bekerja di Tangerang. Ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya itu karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ia sebutkan. Otomatis, mereka sekeluarga harus pindah ke tempat yang baru. Pilihan jatuh ke Bekasi karena kebetulan orang tua istrinya tinggal di sana. Awalnya, Fahru dan istrinya menumpang dulu di rumah mertua selama 2 bulan. Lumayan lama. Fahru merasa tidak enak juga, apalagi kalau ia harus pergi keluar kota, istrinya jadi ada teman dan tidak sendirian. Namun, ia merasa sudah waktunya mandiri. Kebutuhan akan kontrakan sendiri pun menjadi mendesak. Pencarian dilakukan melalui Facebook. Setelah tidak cocok dengan beberapa kontrakan, akhirnya mereka menemukan satu yang kelihatannya lumayan besar dan menjanjikan di Bekasi. Istrinya suka dengan foto-foto yang dikirim. Saat survei, Fahru langsung ke lokasi bersama istrinya. Kontrakan itu terletak di dalam gang dan posisinya benar-benar paling pojok. Walaupun di ujung, kontrakannya terbilang besar. Ada garasi untuk motor, ruang tamu, 2 kamar tidur berdempetan, lalu lorong panjang menuju dapur letter L di belakang, di mana kamar mandi dan pintu belakang berada. Namun, di sini kecurigaan pertama muncul. Meskipun Fahru baru menyadarinya belakangan, kontrakan itu terbilang sangat murah. Si ibu kontrakan menawarkan harga Rp1.450.000, tetapi Fahru menawar mentok di angka Rp1.200.000 dan langsung dikasih. Tidak ada perlawanan sama sekali. Si ibu hanya menekankan 2 kali agar Fahru dan istri memikirkan atau melihat-lihat lagi. Karena butuh cepat dan ingin segera pindah, Fahru langsung deal. Ada satu keanehan lagi yang jadi sorotan. Dinding kontrakan itu dicat hijau. Fahru merasa warna itu membuat ruangan redup di malam hari, apalagi jika pakai lampu putih. Ia meminta izin untuk mengecatnya menjadi putih, tetapi si ibu kontrakan melarang keras. Katanya tidak boleh dicat. Fahru tidak tahu alasannya dan saat itu tidak ambil pusing. Fahru dan istrinya adalah karyawan yang sibuk. Mereka jarang di rumah karena pulang kerja sudah larut malam, biasanya pukul 9 atau bahkan tengah malam. Rumah baru benar-benar mereka nikmati di hari Minggu saja. Gang itu memang sepi sekali setelah maghrib, apalagi di atas Isya. Fahru menganggapnya wajar, mungkin karena posisinya di pojok dan dekat komplek. Awalnya, Fahru adalah orang yang sangat skeptis. Ia tidak percaya hantu. Kalaupun ada teman yang cerita horor, ia malah suka bercandain, bahkan menantang. Baginya, pengalaman orang lain itu tidak ada seram-seramnya. Setelah 1 bulan berlalu di rumah barunya tanpa ada keanehan yang terjadi, memasuki bulan kedua, Fahru mulai mengalami kejadian aneh hampir setiap hari. Fahru suka begadang. Ia biasa tidur di atas jam 12 malam, bahkan kadang pukul 12:30 pagi. Gangguan pertama datang dari motornya yang ia parkir di ruang tamu. Fahru mendengar ada yang memainkan kunci motornya. Motornya menyala, lampu sennya berkedip, tetapi tidak ada suara starter. Itu terjadi sekitar pukul 11 malam. Ia lalu mencabut kunci motornya dan membawanya ke kamar. Beberapa hari kemudian, gangguan suara berlanjut di dapur. Sering terdengar suara piring berbunyi. Fahru mencoba berpikir positif. Mungkin itu tikus, karena ia memang sering melihat tikus. Namun ada satu suara yang membuatnya merinding. Itu adalah suara ulekan sambal dari batu yang berat, bergeser sendiri dari bawah rak piring. Mustahil itu ulah tikus. Ia sempat ke dapur, menunggu sambil merokok, tetapi tidak ada apa-apa. Ia kembali ke kamar dengan perasaan aneh. Puncak kengerian pertama terjadi pada malam Minggu.
Sekitar pukul 1:30 malam, Fahru sedang bermain game sambil rebahan. Istrinya sudah tidur. Tiba-tiba, ia mencium bau wangi yang sangat kuat. Aneh, bukan wangi melati atau wangi pandan. Wangi itu terasa asing di kamar itu. Karena penasaran, Fahru bangkit dan duduk. Pintu kamarnya selalu terbuka sedikit ke arah lorong dapur yang gelap. Saat itulah ia melihatnya. Sosok perempuan berbaju putih dengan tinggi luar biasa menjulang. Ia berjalan perlahan melewati ambang pintu lorong. Saking tingginya, ia hanya bisa melihat rambutnya terurai ke bawah, sementara bagian atas kepala tertutup kusen. Fahru kaget luar biasa. Ia langsung freeze dan merasakan panas dingin. Ia buru-buru menutup pintu, meringkuk dan berusaha tidur. Ia harus mendengarkan murotal agar bisa tenang. Ia memilih merahasiakan kejadian ini dari istrinya. Ia tahu istrinya penakut. Kalau ia cerita, istrinya pasti akan semakin parno dan tidak mau ditinggal di rumah sendirian saat Fahru harus bepergian keluar kota. Di malam minggu berikutnya, gangguan kembali terjadi. Kali ini Fahru sudah menutup pintu kamar rapat-rapat, tapi karena pintu tidak bisa tertutup sempurna, tetap ada celah sedikit. Sekitar pukul 3:30 pagi, saat ia sedang bermain game, dari celah pintu itu, ia melihat ada yang mengintip. Itu adalah kepala pocong. Hanya kepalanya saja, dengan ikatan kain kafan di bagian atas kepala yang sudah terlepas dan menjuntai hingga ke bawah. Fahru langsung membuang muka. Ia mencoba membaca doa sebisa-bisanya. Badannya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa terpejam, menunggu, hingga terdengar suara orang mengaji menjelang subuh. Ia baru bisa tidur sebentar dan harus langsung berangkat kerja. Sejak saat itu, mental Fahru mulai kena. Ia mulai trauma. Ia menyadari bahwa pengalaman melihat langsung jauh lebih menyeramkan daripada hanya mendengarkan cerita. Teror berlanjut di malam Kamis, sekitar pukul 11 malam. Fahru sedang membuat mie instan di dapur. Saat sedang merokok, ia merasa ada yang menengok. Ia mengira itu istrinya. Namun saat ia melirik ke ujung matanya, ia melihat sosok pocong mengintip dari pintu toilet kamar mandi. Pocong itu terlihat lebih jelas, mengintip dari balik pintu. Fahru melihat wajahnya merah bercampur hitam seperti bercak. Kain kafannya terlihat lusuh. Seketika, Fahru panik. Setelah mematikan kompor, ia langsung lari dan mengunci pintu kamar. Istrinya yang terbangun langsung bertanya kenapa Fahru lari. Fahru yang panik hanya bisa menjawab dengan nada tegas agar istrinya tidur. Ia bahkan menggunakan bahasa yang tidak biasa ia pakai kepada istrinya, menunjukkan betapa takutnya ia saat itu. Keesokan harinya, istrinya bertanya mengapa Fahru semalam seperti orang ketakutan. Fahru mencoba berbohong, mengatakan ia hanya berhalusinasi. Istrinya malah menyahut, mengatakan Fahru kena batunya karena selama ini suka menantang hal-hal begituan. Setelah insiden pocong di dapur, mental Fahru benar-benar jatuh. Ia merasa sangat trauma. Kondisi ini membuat Fahru yang dulunya suka menghabiskan waktu sendiri, kini jadi bergantung pada istrinya. Ia tidak mau lagi ditinggal sendirian di rumah. Pokoknya harus ada istrinya. Di tengah situasi yang mencekam itu, adik ipar Fahru yang masih SMA, bernama Gita, datang untuk tinggal. Gita adalah gadis tomboy, tetapi sangat bersemangat. Ia senang sekali karena di kontrakan itu ia bisa punya kamar sendiri. Padahal di rumah orang tuanya ia belum punya kamar pribadi. Fahru memang mengajaknya tinggal di sana untuk mengisi kamar kosong yang satu lagi. Namun, di sini kita melakukan sebuah kesalahan besar. Ia mengecat dinding kamar itu menjadi warna abu-abu. Ia mengecat tanpa izin Fahru. Dan Fahru sendiri lupa total dengan larangan keras si ibu kontrakan soal mengecat dinding. Bagi Fahru, itu bukan lagi hal penting. Pada malam pertama Gita menginap, teror itu langsung menimpa Gita. Malam itu, saat Fahru sedang bersantai di kamar, ia mendengar suara tangisan keras. Tangisan itu semakin lama semakin jelas terdengar. Ya, mulai lagi deh, pikir Fahru. Ia memilih diam, sampai akhirnya istrinya yang bangun duluan.
Istrinya langsung lari ke kamar Gita. Fahru mengikutinya. Mereka menemukan Gita meringkuk di pojokan kamar sambil menangis. Istrinya bertanya ada apa, tetapi Gita tidak mau bercerita. Ia hanya terus merengek, mau pulang. Pokoknya aku mau pulang, gak mau di sini. Ia memaksa pulang malam itu juga, padahal sudah larut. Karena gang rumahnya sudah ditutup portal, Fahru dan istri akhirnya membawa Gita tidur bersama mereka. Keesokan paginya, Gita tetap memaksa pulang. Fahru harus mengantarnya dulu ke rumah mertua. Di sana, Fahru baru tahu cerita lengkapnya. Gita bilang, ia sedang main HP di kasur. Kepalanya menghadap ke jendela. Tiba-tiba, kaca jendela diketuk-ketuk pelan. Jendela itu tidak ditutup penuh dan hanya ditutupi tirai kain. Saat Gita membuka tirai, ia melihat muka seorang wanita menempel di kaca. Muka itu putih semua, rambutnya berantakan, dan matanya melotot. Gita langsung berteriak dan lari ke pojokan kamar. Fahru yang mendengar cerita ini langsung teringat larangan si ibu kontrakan soal mengecat dinding. Ia menanyakan pada Gita apakah ia ada main kemana-mana sebelum mengecat. Gita menjawab ia langsung mengecat setelah pulang sekolah. Seketika, Fahru mengambil kesimpulan sendiri. Apa gara-gara dicat kali ya? Ia sangat yakin teror ini berhubungan dengan pelanggaran larangan mengecat itu. Mental Fahru semakin down. Ia menelpon ibunya yang berada di Pelabuhan Ratu. Ia menceritakan semua gangguan yang dialaminya. Ibunya lalu menyuruh Fahru menghubungi bibinya. Bibinya adalah orang yang biasa mengobati, khususnya untuk hal-hal non-medis seperti ketempelan. Fahru lalu melakukan panggilan video. Ia menunjukkan setiap sudut rumah kepada bibinya. Bibinya menyuruh Fahru membeli air mineral, lalu didoakan dari jarak jauh. Kata bibinya, air itu harus dipercikan di 4 sudut rumah setelah maghrib. Karena sudah mengalami teror langsung, kini Fahru percaya dan langsung melakukan apa yang disuruh. Setelah dipercikan, rumah memang terasa lebih nyaman dan enteng. Fahru merasa sedikit lega. Ia berpikir, obat ini manjur. Setelah pengobatan jarak jauh itu, situasi sempat reda. Namun sekitar 1 bulan kemudian, Fahru kembali mendapat gangguan. Dan ini menjadi penampakan yang paling menentukan. Di malam Jumat, sehari sebelum ia berencana pindah, Fahru merasa sangat lapar dan butuh rokok. Sekitar pukul 10:30 malam, ia jalan kaki ke warung Madura yang buka 24 jam. Jalanan di gang itu sepi. Saat pulang, dari kejauhan ia melihat ada bayangan putih hilang timbul. Bayangan itu berkedip-kedip, awalnya kecil, lalu membesar, seolah-olah mendekat. Fahru mengira itu hanya plastik tertiup angin. Namun, saat ia makin mendekat, bayangan itu hilang. Ia masuk ke rumah, mengunci pintu dan duduk lesehan di ruang tamu sambil merokok. Ia membuka sedikit jendela yang menghadap ke atas agar asap rokok keluar. Sekitar pukul 12:30 malam, ia mendengar pintu depan digedor dengan bunyi yang aneh. Bunyinya seperti dek-dek, bukan tok-tok, seperti ketukan biasa. Fahru yang merasa kesal dan sudah tidak takut lagi, langsung membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Saat Fahru menutup pintu dan berbalik badan, ia melihatnya. Tepat di perbatasan lorong menuju dapur, sosok pocong itu berdiri. Sosoknya sangat tinggi, menjulang, dan kali ini wujudnya valid, tidak tembus pandang. Fahru melihat sosok itu bergerak. Wajahnya jelas sekali, merah sekali, seperti merah darah atau terasi dengan bercak-bercak hitam di sekujur muka. Bagian bawah pocong itu mengecil dan lancip, serta mengambang tidak menyentuh lantai. Fahru menatap sosok itu lama, merasa nge-freeze untuk waktu yang paling lama di antara semua penampakan. Pocong itu meninggi, lalu mengecil perlahan, dan akhirnya menghilang. Saat itu juga, Fahru berteriak sejadi-jadinya. Ia lari ke kamar, mengebrak pintu dan membangunkan istrinya. Istrinya langsung terbangun kaget. Tanpa banyak bicara, Fahru langsung berkata, "Cabut sekarang!" Malam itu juga, Fahru dan istrinya pindah. Fahru menggas motornya dengan kencang, dalam kondisi panik dan ketakutan luar biasa. Ia bahkan menangis sejadi-jadinya sambil mengendarai motor, saking tidak tertahankan rasa panik dan traumanya. Motornya tergores karena bergesekan dengan pintu gerbang saat ia mencoba keluar buru-buru. Ia langsung membawa istrinya ke rumah mertua.
Di rumah mertua, Fahru hanya bisa menangis sesenggukan. Ia tidak bisa menceritakan apa-apa. Mertuanya bahkan sempat tertawa melihat menantunya menangis. Keesokan harinya, Sabtu, Fahru langsung izin pulang cepat dari kerja untuk pindahan. Ia tidak sempat konfirmasi ke si ibu kontrakan. Fahru minta bantuan 2 orang teman dan adik iparnya. Ia sengaja memesan mobil pindahan agak malam karena malu jika terlihat tetangga. Saat 2 temannya tiba, teman perempuan Fahru yang sensitif langsung merasakan keanehan. Saat ia berjalan melewati lorong menuju dapur, ia langsung lari kembali ke ruang tamu. Katanya, lorong itu hawanya beda. Saat proses pindahan, Fahru juga mendengar omongan anak-anak tongkrongan di sana. Kata mereka, kontrakan hijau itu terkenal, penghuninya cepat sekali pindah. Ada yang hanya 2 bulan, ada yang seminggu. Mereka menyebut rumah itu aneh. Setelah semua barang dipindahkan, si ibu kontrakan datang. Ia tahu Fahru pindah dadakan. Si ibu bilang, ia akan mengembalikan setengah uang sewa. Namun saat ia melihat kamar Gita yang sudah dicat, ia marah. Marahnya bukan marah membentak, tetapi terlihat jelas dari mukanya yang berubah dari ramah menjadi kesal. "Dicat ya? Kan saya sudah bilang, jangan dicat," kata si ibu. Fahru meminta maaf, mengatakan ia lupa memberitahu adik iparnya. Ia lalu menawarkan agar uang sewa setengahnya tidak usah dikembalikan sebagai ganti rugi pengecatan. Si ibu awalnya menolak, tetapi akhirnya setuju mengambil uang itu. Katanya, tidak apa-apa, ia sendiri yang akan merapikan. Yang penting, Fahru sudah pindah. Setelah pindah ke rumah mertua, istrinya akhirnya berani membuka semua cerita. Pertama, istrinya bercerita bahwa ia juga pernah mendengar suara rombongan pembawa jenazah yang tidak jelas lafaznya 2 kali. Pada kali kedua, ia memberanikan diri melihat dari jendela kamar. Ia melihat segerombolan orang berbaju putih lusuh, menunduk, membawa keranda tanpa penutup hijau. Kain kafan di keranda itu terlihat. Jendela kamar itu memang menghadap jalan menurun, yang merupakan jalur orang kalau ada yang meninggal menuju makam. Kedua, istrinya mengungkapkan fakta lokasi kontrakan itu. Ternyata, lokasi kontrakan mereka dulunya adalah pemakaman umum sebelum digusur dan dijadikan perumahan. Kontrakan hijau itu letaknya paling pojok dan dekat dengan jalur yang lurus menuju makam. Fahru kini memahami semua. Lorong kontrakan yang selalu terasa berat dan gelap, pengakuan mertua dan teman yang merasakan hawa berbeda di lorong, dan larangan mengecat yang misterius. Ia menyimpulkan trauma yang ia alami adalah akibat dari sifatnya yang dulu suka menantang hal mistis. Ia berpesan kepada siapapun, jika ingin menempati rumah baru, perbanyaklah berdoa. Dan yang paling penting, jika tidak percaya pun, lebih baik diam saja. Jangan pernah menantang hal-hal seperti itu. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.